semua. Betul. Dalam membangun ini tidak boleh ada, ya memang ada koordinator, ada bupati, ada wakil bupati. Tapi yang paling utama adalah yaitu kolaborasinya, kebersamaannya, semuanya itu ada di situ. Kalau bukan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya kita akan ngobrol santai, mengupas, ngobrolin sesuatu yang lagi ngetren, lagi terwacanakan di tengah-tengah masyarakat tentunya. Nah, kali ini saya sudah mendatangkan narasumber, seorang pejabat publik, seorang pimpinan wilayah yang punya karir segudang. Beliau adalah salah satu pejabat milenial. Nah, siapa dia? Di studio Medium TV sudah ada Bapak Bupati Haji Andi Safril Haidir Sam, SIP MH. Nah, sebelum kita ngobrol dengan beliau, saya mencoba membaca beberapa karir dan riwayat pendidikan beliau. Beliau pengganti antar waktu PAW anggota DPRD Kabupaten Maros pada tahun 2007-2009. Terus beliau terpilih lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Maros 2009-2014. Terus menjadi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Maros 2010-2014. Terus menjadi anggota DPRD Kabupaten Maros 2014-2019. Terus menjadi Ketua DPRD Kabupaten Maros 2014-2019. Lanjut 2019-2020 beliau menjadi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Maros, dan akhirnya beliau menjadi Bupati Maros 2021 sampai 2024. Seorang Haidir Sam punya riwayat pendidikan Raudatul Atfal, Departemen Agama Maros, ya setingkat TK di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 1981 sampai 1983. Beliau sekolah SD Negeri 1 Maros di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 1983 sampai 1989. Beliau lanjut menjadi santriawan di Pondok Pesantren Imim Putra di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 1989. Beliau sekolah SMP Negeri 2 Maros di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 1989-1992. Beliau lanjut ke SMA Negeri 1 Maros, Sulawesi Selatan 1992 sampai 1995. Terus lanjut beliau di S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin di Kota Makassar 1995 sampai 2001. Beliau lanjut di program S2
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 2015 sampai 2018. Itu riwayat pendidikannya. Terus penghargaan apa saja yang sudah didapatkan oleh beliau? Pertama, beliau adalah pemuda berprestasi dari Pemda Maros di tahun 2012. Terus beliau pernah menjadi ketua DPRD termuda se-Sulawesi Selatan di tahun 2014. Selanjutnya beliau adalah legislator peraih suara terbanyak pada pemilihan umum legislatif DPRD Kabupaten Maros di 2014-2019. Terakhir, beliau ada menerima Lencana Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang penting, Ya. Bapak. Penting sehat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya melihat memang mobilitas Pak Bupati ini memang sangat luar biasa. Sekarang kita ada di Medium TV, Pak Bupati. Mungkin masyarakat Maros ini sudah mengenal betul Pak Bupati. Iya. Tapi mungkin ada beberapa masyarakat atau kolega-kolega di luar sana di Sulawesi Selatan ini mau mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Haidir Sam. Nah, Iya kan. mungkin sebelum kita ngobrol santai, kita Pak Bupati bisa ceritakan masa dan perjalanan kehidupan seorang Haidir Sam sampai bisa menjadi anggota DPRD dan di titik sekarang sebagai Bupati Kabupaten Maros. Iya. Silakan. Bupati. Alhamdulillah. Ya. Ini ya kalau namanya perjalanan hidup, yang paling utama ya kita syukurilah kan. Alhamdulillah. Ya kita diberi oleh Allah ini berbagai rezeki. Ya, amin. Walaupun memang dalam perjalanan tetap suka dan duka juga pasti akan Pasti ada. mewarnai. Jadi saya ini dibesarkan di sini di Kabupaten Maros. Kabupaten Maros. Tadi sudah dibacakan biografinya. Iya, 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 iya. Jadi mulai TK, SD, SMP, SMA, Iya, betul-betul. itu saya di Maros. Iya, iya, iya. Ya, kuliah juga sebenarnya, kuliahnya di Unhas, tetapi Iya. tetap stay di Maros. Ya. Tinggal di Maros, Ya. dekat kok. Ya. Iya, waktu di kampus ya kita aktif di himpunan, Iya, iya, di iya. Himapem. Ya kadang-kala kita tidur di sekretariat aja. Iya, betul, betul. Dan alhamdulillah ini ya kita juga diberi amanah pernah menjadi ketua himpunan pemuda pelajar Maros dan Oke. beberapa organisasi. Jadi memang warna kehidupan saya secara pribadi, saya senangnya berorganisasi Kak. Ya, Jadi ya, alhamdulillah dengan organisasi kita bisa mengasah capacity building kita. Betul. Yang paling utama adalah bisa bersilaturahmi dengan semuanya. Ya, sepakat. Dan itu yang saya selalu kedepankan pada teman-teman pemuda. Ya, organisasi itu penting. Pentingnya adalah ya di situ sebagai wadah. Oke. Ya, karena kalau kita sudah siap dan insya Allah dikasih amanah, mudah-mudahan bisa menjalankan dengan baik. Betul, 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 betul. Kemudian ya memang lika-liku hidup itu berwarna-warni Kak. Sangat berdinamika. Ya, jadi saya TK, SD, SMP. Betul. SMP ya pernah mondok setahun di pesantren Imim, terus ke SMP 2, SMA. Ya di SMA juga dinamikanya ya di SMA kelas 1 saya harus kehilangan seorang ayah. Ya, ayah saya meninggal di kelas 1 SMA dan itu juga yang menjadi kedukaan saya waktu itu. Sehingga saya betul-betul dari SMA kelas 2 sampai saat ini seorang ibu ini paling berharga buat saya karena dialah yang merawat, Jadi mendampingi menjadi terus ibu, menjadi bapak sekaligus. Alhamdulillah. Dan ini semua mungkin doa-doanya ibu saya. Jadi waktu SMA ya namanya kita juga sekolah Kak enggak ya tidak terlalu pintar tapi ya tidak bodoh-bodoh banget. Iya. Oke. Jadi waktu SMA kelas 1 naik kelas 2 ambil jurusan biologi. Wih, Ya dulu SMA. kan ya, Ya. sekarang ada IPA IPS apa Ya, udah. ya. Jadi ambil biologi. Ambil lagi. Biologi kelas 2, kelas 3. Nah,
Ya kan kalau biasa dulu kan kalau mau jadi apa pasti orang bilang mau jadi dokter, insinyur atau apa kan. Jadi kita ambil biologi. Betul. Jadi pikirannya waktu itu ambil biologi? Ya cita-citanya kan pasti hampir semua orang kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter, Iya. kan. Betul. Dan alhamdulillah ini prestasi juga kita. Iya. Masuk setelah itu kita UMPTN lah. Oke. Pilih IPC. Ya pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua kesehatan masyarakat, pilihan ketiganya sospol pemerintahan. Karena saya juga terinspirasi dengan sosok orang tua saya yang dua-duanya adalah ASN. Abangnya biar kita pilih pemerintahan. Ya. Pilihan ketiga? Ya, pilihan ketiga. Ya. Allah mentakdirkan saya di situ. Iya. Saya bilang kita ini di sini kan. Iya. Saya bilang kita jalani saja. Oke. Ya, jalani dan ya bilang nanti UMPTN berikutnya kita tes lagi kan. Iya. Tapi berikutnya udah tidak tes karena bilang sudah saya asik. merasa sudah ini ya kita Bismillah lah. Iya. Apa yang akan ditakdirkan oleh Allah. Betul. Ternyata itu terjawab setelah lulus dan kuliah. Sudah lulus kuliah ya harus terjun di dunia politik. Walaupun sebelum masuk dunia politik saya banyak bergerak juga di teman-teman NGO di LSM. Pernah tugas namanya di CARE International Indonesia, program air bersih dan sanitasi. Pernah tugas menjadi petugas pertanian. Jadi dulu saya pernah jadi penyuluh juga. Jadi penyuluh gitu ini. Jadi dulu saya kadang-kala undangan datang ke rumah ya ada tulis insinyur, ada tulis apa semua. Padahal kita lulusan sospol. Tapi inilah harapan kita. Jadi ternyata memang Allah akan memperlihatkan hal-hal yang baik buat hambanya kan. Jadi ternyata terjawab setelah itu saya harus masuk di dunia politik. Ya karena kondisi itu ya waktu masa reformasi ya kita masuk ikut di pemilu di 2024. Ya 2014. 2014 waktu itu. Ya waktu itu kan masih pemilihannya nomor urut. Ya jadi kita nomor 2. Ya namanya ujian tes aja ya. Waktu itu hanya 1 kursi di dapil itu. 1 kursi. Ya alhamdulillah ada yang duduk di situ. Ya kita kembalilah ke dunia NGO dan beberapa kegiatan. Ternyata ada yang harus pergantian antar waktu 2017. Ya saya bilang ini mungkin sudah terjawab ini bahwa kenapa kita harus ditakdirkan masuk di ilmu pemerintahan. Iya. Kita nomor 2 Pak Bupati waktu itu. Nomor 2 baru harus pergantian antar waktu. Ya kita Bismillah lah. Waktu itu kita Bismillah ya mungkin inilah jawabannya bahwa kita memang harus terjun di dunia pemerintahan politik. Ya masuklah kita 2017 menjadi anggota DPR. Ya, anggota DPR. Maret. Sampai 2019. Iya. 19 ya Bismillah tarung lagi. Alhamdulillah terpilih lagi Kak. 2019 sampai 2024. Jadi 2019 ya 2009 sampai 2009 sampai 2014. Ya alhamdulillah terpilih lagi Kak. Dan di situ menjadi ketua DPR? Enggak, belum ya? Waktu itu saya ya ketua komisi anggota dan terjadi pergantian namanya PAW karena ya ketua kami dulu Pak Hatta Rahman alhamdulillah ini terpilih menjadi bupati. Posisinya wakil ketua. Wakil ketua. Jadi ya diputuskan untuk menjadi siapa yang mengganti wakil ketua dan disepakati di internal partai kami, Partai Amanat Nasional bahwa ya saya menjadi wakil ketua. Kemudian pemilu berikutnya alhamdulillah tarung lagi dan menang lagi ya. Disitulah mendapat penghargaan ketua DPRD termuda. Ya di situ alhamdulillah masyarakat memberikan juga penghargaan karena saya suara terbesar. 7.701. 7.701. Iya, BPP-nya hanya 6.000. Jadi alhamdulillah bisa nyumbang. Iya. Berarti di dapil itu bisa berapa kursi waktu itu? Dapat 2 kursi. Dapat 2 kursi. Ya, 2 kursi di situ. Dan setelah itu
Ya kita masuk lagi, ya masuk tarung lagi. Ya. Terakhir 2019 kemarin. 2019 kemarin dan tetap menjadi peraih suara terbesar. Iya. Jadi 2 kali kita tetap meraih suara terbesar berapa? dengan 6.200. Jadi tetap suara terbesar di seluruh caleg waktu itu. Jadi kita 2 kali peraih suara terbesar. Alhamdulillah. Ya, tapi memang posisi Partai Amanat Nasional karena kursinya menurun, ya posisinya wakil ketua. Iya. Saya tetap pimpinan. Tapi suara PAN waktu itu masih besar karena suara PAN 39.000, Golkar 32.000. Cuma kalah jumlah kursi. Iya. Ini perjalanan karir politik. Ya, karir dunia pendidikan, ya alhamdulillah kita bisa S2 dan ya sekarang lagi berusaha menyelesaikan S3-nya. Wah, subhanallah. Doakan nggak? Ya. Karena saya anggap bahwa pendidikan itu juga penting buat kita semua. Ya, jadi harapan kita ya ini menjadi contoh lah buat generasi bahwa ya sambil beraktivitas ya pendidikan itu tetap harus dijalankan. Pasti. Karena memang Pak Bupati ini kan salah satu bupati milenial di Enggak, udah tua gitu ini kan. Masih banyak yang lebih muda. Ini sudah umur 46 kan. Iya. Terima kasih Pak Bupati, mungkin pemirsa Medium TV dan masyarakat Maros tentunya pada khususnya dan masyarakat Indonesia sudah bisa mengenal lebih dekat seorang Haidir Sam, bagaimana proses hidup yang ditempuh. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak Bupati. Siap. Yang kita himpun dari beberapa kalangan di Kabupaten Maros ini. Pertanyaan jangan berat-berat Kak, yang satu aja. Bukan matematik. Ada pertanyaan ringan ini yang saya mau mungkin ajukan dulu dari awal. Apa filosofi dan tujuannya sampai rujak Bupati Maros, Wakil Bupati Maros, dan Sekda Maros itu satu halaman? Kalau filosofinya sebenarnya dari dulu. Jadi ini ya kita nggak tahu ya, karena ini memang sudah dari dulu itu satu kawasan. Satu kawasan. Saya menganggap bahwa dengan satu kawasan ini juga pertama membuat koordinasi dengan baik antara 3 pengambil kebijakan yang penting saat ini. Jadi kalau berdekatan tetangga pasti insya Allah. Ya, kita berharap yang paling utama harus kita jalin kerukunan adalah sesama tetangga kan. Betul. Jadi kalau saya filosofinya bahwa pemerintah dulu sudah melihat bahwa 3 komponen ini, bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah ini harus menunjukkan selalu kekompakan dan kebersamaan. Jadi itu aja filosofinya. Yang kedua kan gampang ini, kalau ada makanan di sebelah gampang aja kan. Itu aja. Bisa aku bagi nih orang tuh. Bisa aku bagi Kak. Satu kali jalan kan. Ya betul. Nah, selanjutnya nih. Apa filosofi sesungguhnya sampai jargon hati kita keren diusung dalam pemerintahan Haidir Sam dan Ibu Suharti? Ya waktu itu masa kampanye dan kita ingin menemukan apa kira-kira jargon yang baik untuk kami. Makanya dulu ada pilihan-pilihan. Ya, waktu masa pemerintahan Pak Hatta yang saya anggap beliau adalah kakak saya sebagai guru saya, bahwa dulu itu Hatita waktu itu kan di Hatta Rahman Harmil Matotorang kan. Jadi kita ya mencari juga tagline yang baru. Ternyata kan ada saya berpesan dan Ibu Wakil Bupati. Jadi kalau hati itu simbol ya, ini kalau hati itu tidak bisa dibohongi. Kata hati itu adalah tidak pernah ya. Jadi memang berawal. Jadi kalau bohong itu bukan kata hati. Jadi apa itu? Itu lain. Tapi kalau hati itu adalah ya murni, memang harapan kita yang baik-baik. Betul. Nah, sambil juga kepanjangannya sama dengan nama saya kan. Anonim. Haidir Tina gitu. Iya. Ketemuannya di situ kan? Ketemunya di situ. Iya, kalau keren ini ya sebenarnya kepanjangan. Jadi ya keren ini tadi disampaikan ya waktu itu kan simbol
bahwa saya bersama Bu Wakil ini adalah simbol milenial. Iya. Jadi ya kata-kata keren itu identik dengan milenial. Tapi ketika itu kita tuangkan bahwa keren itu kreatif, energik, religius, empati dan nyata. Ini adalah ruang untuk bergerak dan ya kita usahakan supaya ini menjadi dasar kita dalam berjuang. Jadi kata keren inilah yang diperluas menjadi pedoman kerja sekarang. Iya, alhamdulillah. Jadi keren inilah yang kita bisa tuangkan baik di visi misi, kontrak politik dan juga RPJM kedepannya. Jadi mulai dari hati maju sebagai bupati dan wakil bupati, dan kebetulan anonimnya sama, dan kerenlah yang menginspirasi Maros menjadi apa adanya sekarang. Ya, makanya hati kita keren. Luar biasa, luar biasa. Ya, kita ini simbolnya sebenarnya bukan cuma saya bersama Bu Wakil. Ya, kita ini adalah kita semua. Betul. Dalam membangun ini tidak boleh ada, ya memang ada koordinator, ada bupati, ada wakil bupati. Tapi yang paling utama adalah bagaimana supaya semua komponen bisa terlibat. Dan inilah kata-kata kita itu. Kita ambil. Kita itu kolaborasinya, kebersamaannya, semuanya itu ada di situ. Kalau bukan kita berarti saya kan? Ya, gitu. kan kalau saya berarti arogan kan? Ya, betul. Nah, ini masih pertanyaan ringan ini. Alhamdulillah kalau ringan terus kan. Apa pentingnya medsos bagi Pak Bupati? Karena kita dapatkan di masyarakat bahwa Pak Bupati itu senang sekali menginformasikan melalui ini medsos. Apa pentingnya medsos bagi Pak Bupati? Ya, medsos ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan kondisinya. Ya, medsos ini juga memang lebih gencar dan lebih apalagi terinspirasi buat kita ini karena kondisi COVID kemarin. Betul. Kondisi COVID kemarin yang membuat kita jarang bertemu dan akhirnya bertemu dengan suasana yang bisa dipertemukan lewat media-media sosial. Dan ternyata media sosial ini sangat efektif. Jadi kalau dikatakan seberapa penting medsos ini, saya anggap medsos ini adalah sangat penting. Tetapi medsos ini lagi-lagi saya sampaikan, ketika medsos itu kita arahkan ke hal yang baik, insya Allah akan baik. Tapi kalau kita arahkan ke hal yang negatif, itu juga berbahaya buat kita semua. Sehingga saya selalu beranggapan bahwa mari kita melakukan media sosial secara bagus dan bagus. Jadi kalau media sosial secara bijak dan ini harapan kita, karena medsos ini penting lah. Kalau teman-teman saat ini tidak masuk dalam medsos, ya orang bilang kuper ya. Ya bukan juga kuper, karena dia alami sendiri lah. Bangun, yang pertama dicari nih handphone. Malah orang di rumah marah karena apa kan? Karena kenapa? Memang kita harus melihat apa sih informasi yang terupdate. Karena kalau kita kehilangan ataupun tidak melihat informasi yang terupdate, ini kita akan kehilangan pergerakan ataupun kehilangan informasi. Kadang-kadang kan kita telat dalam respon. Jadi bukan karena apa-apa kita buka pagi-pagi handphone atau apa, kita hanya ingin mencari informasi apa yang terupdate. Itu. Betul. Begitu. Jangan ada juga sih yang biasa buka siapa tahu ada. Kalau aman. Aman. Nah, ini kita mulai sedikit masuk di tugas-tugas Bupati. Bagaimana suka duka merampingkan OPD yang diperhadapkan dengan euforia tim sukses dan kondisi yang juga mengharuskan untuk rekonsiliasi pasca pilkada. Silakan, Pak. Iya, ini memang yang selalu menjadi tantangan. Betul. Saya yakin menjadi tantangan buat seluruh bupati, apalagi setelah konstelasi politik. Ya ini memang harus diakui. Ya kadangkala ya ketika terjadi euforia kemenangan, maka ya namanya tim, namanya apa kan pasti
berharap lah. Ya, pasti. Ya ini kita butuh perhatian, ini kita berjuang kemarin untuk Pak Bupati, kok kita ini tidak apa yang kita dapat kan? Ya. Padahal sebenarnya yang paling utama adalah berjuang bagaimana mengawal orang-orang baik. Betul. Ya. Bukan saya anggap bahwa orang baik, tetapi bagaimana kita mengawal supaya apa yang kita kawal itu bisa melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. Ya, bermanfaat buat daerah. semuanya daerah. Jadi kadang-kala itu ada image mereka. Ya. Nah, ini kalau sudah jadi bupati semuanya bisa. Iya. Jadi kadang-kala saya juga mendapatkan itu. Iya. Kenapa tidak bisa ini Pak Bupati? Karena namanya bupati itu gampang itu, dia bisa semuanya. Padahal ya ini perkembangannya sekarang ini sudah banyak aturan. Betul. Kita ini bupati bukan sebagai raja. Kalau raja kan bisa Ya, otoriter atau apa, ini kan ada aturan-aturan mainnya. Ini mungkin yang kadang-kadang tidak disadari. Jadi sehingga kalau saya menganggap kalau perampingan OPD ini sangat bagus. Ini adalah bagian dari proses reformasi birokrasi kita di Indonesia. Oke. Jadi kita rampingkan struktur dan memperkaya fungsi. Iya. Jadi menjadi efisien. Ya efisien. Karena saya juga selalu sampaikan bahwa jabatan-jabatan fungsional itu sebenarnya itu jabatan yang terbaik. Karena kenapa? Karena kita sudah bisa meletakkan orang sesuai dengan keahlian dia. Betul. Nah, sehingga itu kadang-kadang juga orang bilang kalau kita sudah jabatan fungsional sudah dianggap dibuang di apa. Padahal saat ini tidak. Strata jabatan fungsional itu malah tunjangannya lebih besar karena ya mungkin karena masih euforia yang lama bahwa kalau jabatan fungsional kita bukan bos atau kita bukan apalah pimpinan di situ, padahal kan enggak. Saat ini reformasi birokrasi kita sudah semakin baik. Sebenarnya semakin baik ya. Jadi suka yang sangat berat dihadapi dengan duka yang maksudnya apa yang menjadi pertimbangan yang dijadikan di waktu itu, pasti ada tantangan terberat menyatukan antara euforia tim sukses dengan keharusan bahwa kita akan rekonsiliasi setelah pasca pilkada. Ya kalau saya bersama Bu Akil bukan menganggap di euforia dan rekonsiliasi, tetapi kami lebih mengedepankan pada persoalan bagaimana profesionalisme yang terjadi di sini, dan sehingga kita bisa membuat namanya think tank ataupun teman-teman sekerja yang insya Allah ini akan membantu. Betul. Karena mereka akan membantu betul. saya bersama Bu Akil untuk mencapai visi misi kami selama periode kepemimpinan kami. Ya karena kalau yang tidak profesional juga ya sulit juga mencapai visi misinya. Tapi yang paling utama bisa bekerja sama dengan kami berdua. Bekerja sama dan memang pada bidangnya gitu. Sangat luar biasa Pak Bupati. Nah sekarang gini, bagaimana sebenarnya jurus dan strategi yang dipakai oleh pemerintahan Hati Kita Keren sampai dalam kurun hanya kurang lebih 1 tahun bisa kembali membangkitkan ekonomi. Di awal pemerintahan Pak Bupati, pertumbuhan ekonomi pada posisi minus 10,37% sampai mencapai plus 9,13% dan juga bersamaan kembali mendapatkan Piala Adipura. Iya. Sangat luar biasa gitu. Iya. Kuncinya satu. Kuncinya adalah kita harus ikhlas bekerja. Ikhlas bekerja. Yang kedua adalah tanamkan bahwa yang paling utama dalam kesuksesan itu adalah kolaborasi dan kebersamaan. Iya. Ketika kita semua komponen ini bisa bersatu, maka insya Allah kita bisa berhasil. Saya katakan bahwa kebangkitan ekonomi kita yang alhamdulillah ini bangkit kembali di masa awal pemerintahan saya bersama Bu Akil karena kondisi COVID yang begitu keras, maka kita terjun bebas di angka minus 10%. Betul. 2021 kita mulai membangkitkan dan sudah naik plus 1%, dan alhamdulillah di 2022 kita sudah mencapai angka yang
9 poin, dan ini urutan kedua terbesar di Selatan. Ya. Bahkan melampaui rata-rata nasional. Iya, dan ini menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 5 tahun catatan pemerintahan Kabupaten Maros. Dan ini menjadi hal yang positif lah. Dan saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini bukan kerjanya bupati dan wakil bupati aja, tapi ini kerja kita semua. Karena semua sektor, semua bidang transportasi, bidang pertanian, itu bisa bangkit kembali, rebound kembali setelah kondisi COVID-19 ini. Apa saja item-item yang di pressure atau difokuskan sampai bisa kembali menumbuhkan ini dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun? Iya, yang paling utama adalah menggerakkan semuanya. Menggerakkan dalam artian bahwa kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu yang penting. Memberikan semangat pada dia, memberikan semangat kepada para petani kita untuk terus bekerja, memberikan semangat kepada di sektor transportasi kita untuk terus berkembang, memberikan semangat berinvestasi, bahwa insya Allah kita berinvestasi di Kabupaten Maros dengan secara bagus dan mudah dan cepat. Ini hal-hal ini yang kita lakukan. Sektor apa yang signifikan menyumbang kenaikan? Ya, memang di sektor yang paling terbesar adalah sektor transportasi. Ya, karena pergerakan transportasi yang sudah mulai bagus, sehingga semuanya saling berkaitan. Bandara Hasanuddin kita sudah ramai kembali, transportasi kita sudah bagus, sektor pergudangan, perdagangan sudah mulai tumbuh kembali, berkembang kembali. Alhamdulillah pertanian kita juga bisa bangkit kembali. Ini semua yang menyumbang terbesar di apalagi ekonomi kita. Sudah ada kereta api. Ya, kereta api sudah ada. Kita doakan semoga nanti ketika lancar memang dia menyumbang juga untuk pertumbuhan ekonomi kita. Sangat luar biasa. Oke, selanjutnya apa? Ini ya kesini sedikit berat-berat ini. Terkait bencana banjir. Ya. Yang rutin terjadi, bahkan intensitasnya dari tahun ke tahun makin memprihatinkan. Apa langkah yang akan dilakukan dalam rangka jangka panjang untuk masalah ini? Iya, memang persoalan banjir ini berkaitan juga dengan perubahan iklim kita. Jadi memang iklim kita di tahun ini sangat ekstrim. Ya, ini kita bisa bacalah setiap tahunnya bagaimana intensitas curah hujan dan semuanya. Tapi di tengah itu memang kita harus ada perbaikan-perbaikan. Olehnya itu saya bersama Bu Wakil ketika terjadi ini, kami langsung melakukan gerak cepat untuk menyurat kepada perwakilan kita di DPR RI. Ya, karena persoalannya ini persoalan kewenangan, Kak. Betul. Ya, ketika terjadi persoalannya di sungai, di sungai kita, maka ini adalah kewenangan balai. Dan balai ini adalah perpanjangan tangan dari pusat. Betul. Yang harus memang presernya dari pusat. Pemda tidak bisa menyentuh. Kita tidak bisa menyentuh itu karena memang soal kewenangan. Tapi kita juga melihat yang mana kita bisa buat untuk perbaikan-perbaikan kita, sehingga alhamdulillah ya langsung berkunjung Komisi 5 DPR RI. Ini langsung dipimpin oleh pimpinan komisi dan beberapa anggota DPR untuk melihat bagaimana kondisi kita. Kami gambarkan bahwa di muara sungai kita itu terjadi pendangkalan hampir 110 hektar. Jadi kalau kita ke muara sungai Maros itu kita bisa jalan, Kak. Luas di sana. Jadi terjadi pendangkalan. Itu yang perlu melakukan pengerukan, perbaikan untuk kita. Sambil juga ya di sungai kita ini pernah dibangun namanya seat pile untuk penahan banjir di pinggir sungai. Itu yang belum tuntas. Sampai hari ini. Iya. Dan itu kewenangan balai. Itu kewenangan balai sungai. Jadi kita berharap mudah-mudahan bisa disupport untuk penganggaran penuntasan itu. Ya, kita malah meminta perbaikan hanya 2,5 kilo. Tapi Kabale sudah menghitung ya butuh sampai 4 kilo untuk seat pile tersebut. Ini kita doakan lah.
Semoga setelah didengar oleh anggota DPR dan langsung dihadiri oleh Kabalai dan pemerintah provinsi, ya insya Allah mudah-mudahan ada action yang bisa terjadi di tahun depan. Nah ini harapannya, sambil ya kita juga terus membenahi drainase kita secara baik. Bagaimana masyarakat juga, alhamdulillah ini dengan Rehan Adipura bahwa kebersihan bisa tetap terjaga. Karena ini juga kalau misalnya buang sampah sembarangan ini bisa menghambat. Ya, dan salah satu penyebab banjir. Ya, banjir lah, sehingga terjadi beberapa genangan dan semuanya itu yang kita hindari. Oke. Selanjutnya apa Pak? Ini terkait MCC. Maros Creative Center yang menjadi program kampanye 2 tahun silam. Ya. Sepertinya OPD teknis terkait kelihatannya masih belum sepenuhnya mengerti melihat apalagi program ini. Padahal target penciptaan lapangan kerja Kabupaten Maros di periode Bapak Bupati sangat tinggi, sekitar 20.000. Iya, Kak. Mungkin bisa dijelaskan? Iya, jadi memang di kontrak politik kami sama Bu Wakil itu yang nomor 1 adalah bagaimana kami bisa menciptakan pemuda-pemuda yang siap kerja itu sebanyak 20.000. Itu kita sebenarnya sudah lakukan. Ini sisa akan kami maksimalkan di tahun ini. Jadi alhamdulillah di bidang pertanian ada namanya programnya untuk membuat bagaimana terciptanya petani-petani milenial. Ya, teman-teman pemuda saat ini tidak boleh lagi. Ya, ada alasan bahwa tidak mau turun ke sawah, tidak bertani, padahal hasil pertanian ini lebih menjanjikan sebenarnya ketika dia hanya ujung-ujungnya cuma mau jadi ASN atau apa. Sekarang ini tes kemarin kayak 5.000 orang yang mendaftar ASN, yang diterima hanya 400, 300. Padahal ada sektor-sektor lain yang bisa dia geluti dan hasilnya insya Allah lebih bagus. Dia jadi petani milenial, dia jadi pengusaha muda, dia jadi entrepreneurship muda. Itu sebenarnya kita bangkitkan, dorong. Jadi alhamdulillah di bidang pertanian di programnya itu sudah ditutup hampir 5.000 pemuda kita, insya Allah akan menjadi petani milenial. Kita juga sudah bekerja sama dengan Balai Diklat Industri dan sudah beberapa kali angkatan dengan Kementerian Tenaga Kerja ini untuk melatih juga beberapa di sektor perikanan, bagaimana kita membantu pemuda-pemuda kita untuk mendapatkan misalnya SIM ataupun ya syarat untuk pergi menangkap ikan atau berlayar. Ini juga adalah bagian bagaimana kita melakukan penyiapan tenaga kerja buat mereka semua dan lain-lainnya. Ini yang kita dorong, Kak. Cuma memang baseline datanya lagi kita perbaiki saat ini. Jadi kalau tahun ini kita sudah akan database dan insya Allah 20.000 ini malah lebih akan terdata di Kabupaten Maros. Apalagi ini dengan adanya kereta api kan itu akan menambah lapangan kerja untuk milenial. Ya, ada juga sih Kak di situ. Ya paling tidak dengan sektor transportasi yang lancar, maka pasti ada juga pergerakan ekonomi. Pergerakan ekonomi gitu, ya, pengusaha-pengusaha muda bisa berpikir membuka peluang di situ kan. Tapi yang paling utama saat ini adalah bagaimana pengembangan sektor pariwisata, Kak. Jadi sektor yang paling utama kita gencarkan saat ini adalah sektor pariwisata. Dengan alhamdulillah kita meraih raihan tertinggi di pariwisata dengan didobatkannya kawasan Geopark Maros Pangkep ini sebagai kawasan UNESCO Global Geopark. Betul. Ya, kita berharap ini mendapatkan efek yang sangat positif buat kabupaten dan juga terutama masyarakat. Sehingga harapan kita dunia pariwisata bangkit, dunia ekonomi kreatif bangkit, UMKM bangkit. Nah, ini yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan, Kak. Jangan sampai ya misalnya kita ke Raman-Ramang, kita ke Bantimurung, kita ke Bislab, kita ke Liang Paning, kita ke beberapa air terjun yang indah. Tapi kita hanya berwisata situ, tapi tidak ada
oleh-oleh lah Iya, atau cenderamata iya, dari betul, situ. betul. Nah, ini yang sekarang kita latih. Ya. Jadi 53 desa wisata yang kita punyai, kita berharap mereka bangkit secara pariwisatanya dan kita bangkitkan ekonomi kreatifnya. Iya betul, Nah, karena baru-baru ini kita dengar Pak Gubernur itu ke Paris sana memperjuangkan ramang-ramang. Nah, baru-baru ini juga Leang-Leang dapat kontribusi lagi atau MOU dengan Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan ya. Ya, jadi memang sektor wisata di Maros ini amazing Pak Bupati. Terlalu banyak dan ini sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat melihat peluang-peluang itu. Nah, saya selalu katakan Kak, Ya. kalau kita menjaga sektor pariwisata, kita menjaga alam kita, berarti kita jaga masa depan kabupaten yang kita cintai. Sepakat. Iya, iya. Saya selalu sampaikan, kawasan Kars ini, Ya. kawasan Maros Pangkep Kars ini, dan beberapa kawasan-kawasan wisata kita, itu potensinya juga punya potensi yang besar yang lainnya. Anggap saja untuk tambang, untuk apa semua. Tetapi saya bersama Bu Akil sudah komitmen Ya. bahwa kita akan lebih mengedepankan pengembangan sektor pariwisata. Kalau hal pribadi gampang Kak, kita kasih izin banyak masuk di kantor. Iya. Tapi untuk pribadi, tapi betul. kalau itu kami lakukan, Ya. maka itu berarti kita akan mewariskan hal-hal yang Ya, bukan jelek lagi hati. buat bukan itu. berangkat Bukan dari hati lagi ya kan? Kita akan mewariskan daerah kita yang akan hancur dengan hal tersebut. Tapi Sepakat. ya insya Allah kita harapkan. Dan ini saya sampaikan, pengembangan pariwisata ini akan berefek positif terhadap peningkatan kesejahteraan juga masyarakat. Oke. Oleh itu kita di beberapa site-site wisata itu kita juga kuatkan masyarakat sekitarnya untuk kita latih UMKM. Di Maros ini Kak, kita sudah punya rumah kemasan. Rumah kemasan. Rumah kemasan Oke. yang insya Allah akan membantu UMKM untuk melihat bagaimana mengemas produknya dengan bagus. Kita punya namanya Pusat Layanan Usaha atau PADU PLUT, di mana di dalamnya ada konsultan, ada beberapa bagi UMKM yang ingin mendapatkan informasi, Betul. bagaimana mendapatkan izinnya, POM-nya dan semuanya itu bisa ada di PLUT. Di Tompo Bulu saat ini kita bangun namanya Sentra Industri Gula Aren. Sentra Industri Gula. Gula Aren yang insya Allah hasil produk di Tompo Bulu itu bisa terus kita pasarkan dan perbaiki. Oke. Hal-hal ini yang kita terus kembangkan. Oke. Sangat luar biasa. Sangat. Ya. Saya sampai terpana dengan memang kekayaan alam Maros ini memang tidak memang kayak tidak tertandingi deh. Alhamdulillah Kak. Kayak kita kembali santai nih Pak Bupati. Apa enaknya jadi bupati? Hah? Apa enaknya jadi bupati? Ya Kak, Apa enaknya jadi bupati? sebenarnya kalau dibilang enak, Ya. tidak ada juga enaknya. Iya. Ya saya ini harus tidur, ya mungkin tidak, ya bisa lihat semuanya, harus kesana kemari. Iya. Yang enak adalah, ya alhamdulillah karena kita bisa memberikan senyuman kepada masyarakat dan kita bisa memberikan kebahagiaan buat warga. Itu aja enaknya. Jadi Ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat dan mereka senang, ketika alhamdulillah kita mengeluarkan kebijakan yang baik dan mereka bahagia, itu sebenarnya enaknya. Iya. Di situ letak enaknya Ya. jadi bupati. Jadi Pak Bupati mau bilang bahwa enaknya itu menjadi bupati karena bisa bermanfaat bagi. Iya, di situ enaknya. Iya. Ketika kita bisa melahirkan dan membuat orang Iya. bahagia, di situ sebenarnya enaknya. Iya. Pertanyaan kembali, apa tidak enaknya jadi bupati? Apa? Apa tidak enaknya jadi bupati? Pertama saya sudah diprotes sama anak saya. Iya. Abi, kapan ini bisa kita kumpul-kumpul? Wih, iya. Kapan kita bisa jalan-jalan? Iya. Kapan kita ini? Ya, Habis waktu. habis waktu. Keluarga, sehingga keluarga saya beri pemahaman bahwa ya mudah-mudahan lah ini kita jadi pemimpinnya punya batasan. Betul. Sama dan saya selalu sampaikan kepada seluruh kepala OPD kita, ini ada batasannya, tidak selamanya. Iya. Maka manfaatkan batasan ini untuk berbuat secara maksimal. Iya. Ya itu aja yang kita harapkan, ya mudah-mudahan ya masyarakat bisa memberikan support dan kita semua kepada saya. Iya. Jadi kadang-kala saya pernah diprotes Kak,
ada yang nyundul. Itu Pak Bupati harusnya kerjanya di kantor saja. Kenapa dia pergi menghadiri pengantin, dia pergi menghadiri ini, dia pergi resmikan ini? Saya pernah sampaikan, kalau saya dilarang lagi pergi ke pengantin, pergi ke acara-acara atau pergi menghadiri, maka saya lebih bagus berhenti jadi bupati. Betul. Kenapa? Karena kita harapkan pemimpin selalu hadir di tengah masyarakat. Saya selalu katakan sama teman-teman, ini yang rawan kita. Karena kalau biasa, nanti mau pemilihan baru hadir. Tetapi ketika terpilih, ya susah sekali hadir. Dan itu tidak boleh. Kan ini juga pemerintahan bukan saya dengan Bu Wakil aja. Ada kepala OPD, ada ASN. Jadi job description ini harus dibagi. Kita harus memberikan kepercayaan kepada semuanya untuk menjalankannya. Mendelegasikan sesuai dengan bidangnya itu hal yang paling utama. Dan itu kita ini bukan orang yang super power yang bisa mengerjakan segalanya. Orang bilang bukan tukang sate kita. Bukan. Alhamdulillah saya dikasih amanah beberapa kali menjadi ketua organisasi, ketua KNPI, ketua HPPMI, teman-teman di beberapa organisasi. Satu intinya, bahwa kita harus melihat semua orang punya potensi. Memberdayakan mereka sesuai dengan kemampuan. Sekarang mari kita membaca potensi orang tersebut. Amazik, apa ini sudah mendekati? Apa harapan Pak Bupati kepada seluruh ASN di Maros, dan apa harapan serta apa yang ingin disampaikan Pak Bupati untuk masyarakat Maros di sisa pemerintahan Pak Bupati? Silakan. Ya, harapan saya buat ASN hanya satu. Ingat, Anda ini bekerja dan beraktivitas dibayar oleh masyarakat. Dibayar dari hasil pajak masyarakat. Betul. Sehingga Anda bukan bos yang harus dihormati gitu. Tapi Anda ini adalah pelayan. Sehingga yang paling utama adalah mari kita memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat kita. Sehingga saya selalu tekankan, Kabupaten Maros ini kita insya Allah akan mewujudkan menjadi kabupaten inklusi. Inklusi adalah bahwa tidak ada seorang pun dari masyarakat Maros tidak mendapatkan pelayanan terbaik. Baik saudara kita yang disabilitas, saudara kita yang kita harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada mereka. Tidak membeda-bedakan ketika ada ini harus lebih dahulu di mana, semua tidak boleh. Sehingga hari ini saya bersama Bu Wakil, alhamdulillah ini dibantu oleh teman-teman DPR, itu memutuskan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan meluncurkan Universal Health Corporate, UHC cut off. UHC cut off, sehingga masyarakat itu mendapatkan pelayanan di sektor kesehatan secara gratis. Kenapa kami lakukan ini? Karena ya inilah bentuk peran kami. Itu tidak main-main, itu harus kami bayar ke BPJS itu sebesar 27 miliar. 27 miliar per tahun? 27 miliar per tahun. Kalau 27 miliar kali jalan 27 kilo. Tapi sektor kesehatan ini penting. Betul. Sektor kesehatan dan pendidikan yang menjadi prioritas kami tahun ini adalah penting, kan. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa pemimpin-pemimpin dahulu itu sudah memberikan pembangunan infrastruktur secara baik. Sekarang yang harus memang kita jaga adalah di sektor pendidikan dan kesehatan. Sehingga ya kita luncurkan UHC cut off, kita perbaiki berbagai sarana-prasarana kesehatan dan pendidikan. Ya ini yang harus kita tekankan. Tapi memang kadangkala masyarakat ada juga sih yang nilai ini tidak ada pembangunannya karena tidak bangun jalan, tidak bangun jembatan, tidak bangun ini. Padahal di sektor lain kita tetap membangun. Tapi kita juga tidak nafikan. Alhamdulillah saya bersama Bu Wakil di masa kepemimpinan kami, sektor jalan sudah terbangun 150 kilo. Sekarang? Ya, ada beberapa jembatan yang kita akan selesaikan pembangunannya.
baik melanjutkan maupun membangun jembatan baru. Dan irigasi tetap juga menjadi perhatian kita. Pembagian pupuk buat para petani juga kita maksimalkan. Nah, ini hal-hal ini Kak. Jadi memang insya Allah yang paling utama kita terus berbuat. Dan untuk masyarakat, ya pesannya pertama ya paling utama doakan ya. Ya karena kalau doa-doa dari masyarakat untuk pemimpinnya itu doa yang paling bagus. Yang kedua, kita harapkan kolaborasi dan kebersamaan. Ya, antara semuanya. Saya selalu katakan, saya bersama Bu Wakil ini bukan sosok yang super power yang bisa segalanya. Tetapi kalau dibantu oleh semua komponen, bantu masyarakat, insya Allah kita bisa menyelesaikan semuanya. Amin, 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 amin. Gitu Kak. Apa sih? Terakhir, sebagai closing statement, Pak Bupati, apa impian Pak Bupati sesungguhnya untuk Kabupaten Maros? Silakan, closing statement. Ya, impian saya adalah sesuai dengan visi misi kami, bahwa Kabupaten Maros menjadi kabupaten yang insya Allah masyarakatnya sejahtera, religius, dan berdaya saing. Sejahtera dalam artian kita ya bisa membangkitkan ekonomi masyarakatnya, terus membuat masyarakat kita bisa bergerak secara bagus. Di sektor religi, bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan dan semuanya itu tetap bisa berjalan dengan bagus, karena ini adalah bentengnya. Kita ini daerah penyangga, daerah satelit. Ya kalau hal-hal baik gampang juga masuk, hal-hal buruk bahaya juga. Ya, betul. Nah, jadi harus kita bentengi dengan dan berdaya saing. Ya, insya Allah ini pengembangan SDM, dan ini yang harus kita terus tingkatkan. Ini impian saya, impian kita membawa Kabupaten Maros insya Allah terus menghasilkan yang terbaik. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak Pak Bupati sudah menyempatkan waktu hadir di Studio Medium TV dan berbagi cerita dengan masyarakat Kabupaten Maros dan khususnya dan kabupaten masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Sangat tertarik sekali saya. Sebenarnya ini tidak cukup dengan waktu 1 jam sebenarnya. Yang paling utama sukses buat Medium TV ini. Amin, 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 amin. Ini ajang untuk memberikan informasi yang baru. Iya. Karena memang salah satu bupati di Sulawesi Selatan ini yang memegang prinsip keterbukaan informasi adalah Bupati Maros. Ya, makasih. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita sudah ngobrol panjang dengan Bupati Kabupaten Maros, sangat luar biasa, dan ada beberapa yang saya harus garis bawahi. Pertama adalah sebuah proses itu membuat kita menjadi lebih matang dibanding kita mendapatkan sesuatu dengan instan. Organisasi adalah salah satu proses yang kita bisa jalani untuk bisa menjalani kematangan itu. Nah, ternyata Pak Bupati, Pak Haidir Sam dan Ibu Hartina ini memulai niatnya bermimpi untuk Kabupaten Maros ini menjadi lebih baik, religius, berdaya saing. Mereka kerja mulai dari hati. Semua yang dikerjakan mulai dari hati, insya Allah hasilnya akan maksimal. Kesuksesan itu kuncinya cuma 2 menurut Pak Bupati. Pertama adalah kolaborasi dan kerja tim. Ini yang menjadi kesuksesan sampai beberapa penghargaan yang dicapai oleh pemerintahan Hati Kita Keren sekarang. Menggelitik dan sangat luar biasa. Enaknya jadi bupati menurut Pak Bupati adalah karena bisa bermanfaat bagi orang yang banyak. Terus ada pesan untuk teman-teman ASN di Kabupaten Maros. Jadi ASN ingat bahwa Anda itu bukan bos. Anda itu adalah pelayan, karena kita semua termasuk Pak Bupati, Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu digaji oleh uang rakyat. Ya, jadi itu pesannya beliau. Dan satu yang saya harus acukan jempol untuk Pak Bupati bahwa beliau ini berani mengambil keputusan non populis untuk kebaikan Kabupaten Maros. Memang kelihatan bahwa beliau ini
Banyak orang yang mengatakan bahwa tidak ada nampak secara kasar mata, tapi kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya kurang lebih 1 tahun bisa meningkat dari minus 10,37% menjadi 9,13%. Inilah kerja-kerja yang difokuskan oleh beliau, Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, dan beliau mengutamakan untuk membangun SDM, sumber daya manusia, karena dengan sumber daya manusia semua infrastruktur pasti akan berjalan. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di channel Medium TV dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.